Halo adik-adik, ketemu lagi di channel B Eduka. Kita akan membahas beberapa bacaan soal UTBK SNBT gelombang yang kedua, bagian yang kedua atau part yang kedua. Sebelum kita lanjutkan membahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Barisan min 2, P, Q, min 23 merupakan barisan aritmatika. Nilai P min Q adalah A, negatif 7, B, negatif 5, C, 1, D, 5, atau E, 7. Nah, di sini merupakan barisan aritmetika. Apa ciri khasnya dari barisan aritmetika? Yaitu memiliki selisih atau beda yang sama. Nah, tapi untuk barisan aritmetika ini ada rumus khususnya, yaitu yang ini. 2B sama dengan A plus C. Nah, untuk yang dijadikan mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya, itu terserah kita. Misalkan kita menggunakan 3 suku pertama. Nih, berarti negatif 2, P, dan Q. Atau bisa juga A-nya itu mulainya dari P, berarti menjadi P, Q, dan negatif 23. Berarti A-nya P, B-nya Q, dan C-nya adalah negatif 23. Nah, sekarang kita gunakan nilai A, B, C-nya itu adalah negatif 2, P, dan Q. Ketika kita gunakan nilai A-nya adalah negatif 2, maka 2B sama dengan A plus C, itu sama dengan ini ya. 2B-nya berarti sama dengan 2 dikalikan dengan P, sama dengan A-nya adalah negatif 2 ditambahkan dengan C-nya, yaitu Q. Maka persamaannya menjadi 2P sama dengan negatif 2 ditambah dengan Q. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita gunakan nilai A-nya itu mulainya dari P, berarti mulai dari U2. Sehingga 2B sama dengan A ditambah C itu 2 kali B, B-nya adalah Q, berarti 2Q sama dengan A-nya sama dengan P, ditambahkan dengan C-nya adalah negatif 23. Berarti 2Q sama dengan P dikurangi dengan 23. Karena di sini plus dengan minus itu ketemu menjadi negatif. Oke, kalau sudah kita cari nilai P dan Q menggunakan kedua persamaan ini, yaitu persamaan 2P sama dengan negatif 2 ditambah Q dan persamaan 2Q sama dengan P dikurangi negatif 23. Ini ya. Nah, supaya bisa kita operasikan, maka yang atas, yang 2P min Q sama dengan negatif 2, itu kita kalikan dengan 2. Kemudian kalau yang bawah, kita kalikan dengan 1. Nah, 2P dikurangi Q sama dengan negatif 2, itu kan sama dengan 2P min 2Q sama dengan negatif 4. Sedangkan yang bawah itu tetap. Kemudian kita kurangkan. Nah, maka yang 4P dikurangi dengan negatif P, itu kan menjadi, ini harusnya ditambah ya. Maka P ditambah dengan negatif P itu sama dengan 3P, lalu negatif 2Q ditambah dengan 2Q itu sama dengan 0. Lalu min 4 ditambah dengan negatif 23 itu sama dengan negatif 27. Nah, maka hasilnya menjadi berapa? Maka hasilnya menjadi 3P sama dengan negatif 27. Maka nilai P-nya adalah negatif 27 dibagi 3, yaitu negatif 9. Nah, ketemu nih nilai P-nya sama dengan negatif 9. Kalau sudah ketemu nilai P-nya sama dengan negatif 9, kita masukkan ke dalam salah satu persamaan. Ambil saja nih, kalau kakak misalkan mengambil mengambil persamaan 2P sama dengan negatif 2 ditambah dengan Q. Kita substitusikan nilai P sama dengan negatif 9 ke dalam persamaan ini. 2 dikali P berarti 2 dikalikan dengan negatif 9 sama dengan min 2 ditambah dengan Q. 2 kali negatif 9 sama dengan min 18 sama dengan min 2 ditambah Q. Negatif 2-nya ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri sehingga berubah menjadi positif. Maka negatif 18 ditambah dengan 2 itu sama dengan negatif 16. P-nya tetap di ruas kanan. Maka nilai Q sama dengan negatif 16. Berarti kita sudah dapatkan nilai P sebesar negatif 9 dan nilai Q-nya sama dengan negatif 16. Kalau sudah, sekarang kita kurangkan P dikurangi Q. P-nya tadi adalah negatif 9 dikurangi dengan Q-nya adalah negatif 16. Negatif ketemu negatif jadi positif ya. Berarti negatif 9 ditambah 16 sama dengan positif 7. Maka untuk soal yang pertama ini jawabannya adalah positif 7, yaitu yang E. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2.
Sebuah gedung mempunyai luas 216 meter persegi dengan tinggi gedungnya adalah 4 meter. Sekeliling temboknya akan dipasang panel kayu berukuran 75 cm x 400 cm tanpa ada panel yang dipotong. Manakah ukuran lantai berikut yang mungkin? Pernyataan yang pertama adalah 4 meter x 54 meter, yang kedua adalah 6 meter x 36 meter, yang ketiga 8 meter dikali 27 meter, atau yang keempat 12 meter dikali dengan 18 meter. Nah, untuk bisa menentukan berapa ukuran lantainya, berarti kan artinya sama saja. Kita itu harus mengecek dulu nih, berarti kira-kira kalau dengan ukuran panelnya adalah 75 cm dikalikan 400 cm, nah 400 cm ini kan sama dengan 4 meter ya, berarti 4 meter itu adalah ukuran tinggi gedungnya. Berarti ukuran dari panel kayunya ini tingginya adalah maksudnya panjangnya adalah 400 cm atau 4 meter, sedangkan lebarnya itu adalah 75 cm. Oke, berarti jaraknya dari sini ke sini itu adalah 75 cm, sedangkan tingginya ini adalah 400 cm. Oke, nah sekarang kita disuruh menghitung kira-kira berapakah ukuran lantai yang mungkin gitu. Ya, misalkan yang pertama, ukurannya adalah 4 meter dikali dengan 54 meter. Berarti ukuran lantainya kan panjang kali lebar ya, luasnya itu berarti 400 cm dikali dengan 5400 cm. Nah, 400 cm, katakanlah ini kita cek yang bagian lebarnya itu adalah 400 cm. Maka apakah 400 cm ini bisa kita bagi dengan 75? Karena kan tadi lebarnya panel itu kan 75 tambah 75 tambah 75 terus gitu kan. Nah, berarti 400 cm itu bisa nggak dibagi dengan 75? Nah, ternyata 400 cm itu kalau dibagi 75 itu ada sisanya. Yaitu sisanya sebesar 25. Nah, karena ada sisanya, berarti untuk yang pernyataan yang pertama ini 4 meter kali 54 meter itu nggak mungkin menjadi ukuran minimum, ukuran kemungkinan lantainya. Oke, seperti sebelumnya, triknya apabila jawaban yang maksudnya apabila pernyataan yang pertama itu salah, maka yang perlu kita cek berikutnya pernyataan yang keberapa? Yaitu pernyataan yang kedua. Berarti kita langsung cek ke pernyataan yang kedua, yaitu 6 meter. Oke, sebelum kita mengecek ke pernyataan yang kedua, berarti kita bisa mengeliminasi jawaban yang A, jawaban yang B, sama jawaban yang E. Berarti jawabannya hanya antara C atau yang D. Berarti kita sekarang cek yang nomor 2 ya, yaitu 6 meter dikalikan dengan 36 meter. 6 meter itu kan sama dengan 600 cm. Apakah 600 itu bisa dibagi dengan 75? Ternyata bisa. 600 itu pas kalau dibagi dengan 75, tidak ada sisanya. Maka ukuran lantai 6 dikalikan dengan 36 cm itu mungkin untuk dipasangi panel tanpa adanya pemotongan panel kayunya. Berarti yang nomor 2 ini benar. Nah, kalau jawaban nomor 2 ini benar, maka sudah pasti jawaban nomor 4 itu juga benar. Karena di sini pasangannya nomor 2 dengan nomor berapa? Dengan nomor 4. Berarti kalau nomor 2 benar, jawaban nomor 4 juga pasti benar. Sehingga kita nggak perlu mengeceknya untuk jawaban yang pernyataan yang keempat. Gitu ya, itu triknya. Oke, sekarang kita ke soal yang berikutnya. Sebuah gedung ini masih sama sebenarnya soalnya ya. Luasnya tadi 216 meter persegi dengan tingginya 4 meter. Kemudian sekeliling temboknya akan dipasangi panel kayu. Ukurannya 75 x 400 tanpa ada panel yang dipotong. Jika harga sebuah panel jika harga sebuah panel kayu adalah 90.000, maka biaya minimum yang mungkin untuk memasang panel dari pada dinding ruangan tersebut adalah berapa? Gitu. Nah, tadi yang mungkin itu berapa ukurannya di soal yang sebelumnya? Di soal yang sebelumnya tadi yang mungkin adalah ukurannya ini ya, nomor 2 sama nomor 4, yaitu 6 x 36 sama 12 dikali dengan 18. Berarti sekarang kita gunakan dasar ukuran tersebut, yaitu 6 dikalikan 36 meter maksudnya. Maka kelilingnya berapa? Kalau ukuran lebarnya 6, panjangnya 36, berarti kelilingnya itu kan 2 dikali panjang ditambah lebar. 6 tambah 36 itu kan sama dengan 42 ya. 2 kali 42 berarti kelilingnya adalah 84 meter. Kemudian kalau dari yang pernyataan keempat, 12 dikali 18 meter, 2 dikali panjang tambah lebar.
Berarti 2 dikali 12 tambah 18 itu sama dengan 30, berarti 2 kali 30 sama dengan 60 meter. Nah, antara 84 meter sama 60 meter tuh kelilingnya lebih kecil yang mana? Karena di sini kan yang ditanyakan adalah biaya minimum ya. Berarti kita gunakan ukuran yang lebih kecil atau kelilingnya yang lebih kecil. Antara 84 sama 60, yang lebih kecil itu kan yang 60. Maka yang kita gunakan adalah yang ini. Nah, kita sudah dapatkan berarti kelilingnya adalah 60 meter. Atau kalau kita ubah ke senti berarti 6000 senti. Dibagi sama 75 dapatnya adalah 80 panel. Maka total panel yang kita butuhkan untuk dipasang di seluruh dinding ruangan tersebut adalah sebanyak 80 panel. Nah, kalau kita butuh 80 panel berarti berapa biayanya? Ya, kita tinggal mengalihkan aja. 80 dikalikan sama 90.000. Tadi satu panel itu harganya 90.000 ya. Berarti 80 dikali dengan 90.000 sama dengan 7.200.000. Maka jawabannya adalah yang D. Gampang ya? Oke, kita ke soal yang terakhir. Nilai bentuk 125 pangkat negatif 3/2 dikali dengan 5 pangkat 4 dibagi dengan 25 pangkat 1/4 adalah berapa? Nah, kita nggak perlu bingung-bingung kalau ada soal seperti ini. Di sini kan ada 125, ada 5, dan ada 25. Berarti angka dasarnya itu berapa? Ya, 5. 125 itu kan sama dengan 5 pangkat 3 ya. Kalau 25 itu kan sama dengan 5 pangkat 2. Oke, nah kalau sudah, nih kita ubah tadi ke angka pokoknya itu adalah 5. 125 pangkat negatif 3/2 itu kan sama dengan 5 pangkat 3 pangkat negatif 3/2 dikalikan sama 5 pangkat 4 dibagi sama 5 pangkat 2, kan 25 5 pangkat 2 ya, dikalikan dengan negatif 1/4. Oke, kita fokus ke pangkatnya dulu. 3 ini pada yang di sini, dari angka yang di sini, pangkatnya itu kan 3 dikalikan negatif 3/2. Berarti kan artinya negatif 9/2 ya. Nah, maka ini menjadi 5 pangkat negatif 9/2, kemudian dikalikan sama 5 pangkat 4, lalu dibagi sama 2 dikalikan 1/4. 2 dikalikan negatif 1/4, berarti kan negatif 1/2. Kalau sudah, sekarang kita operasikan pangkatnya saja, karena kan bilangan pokoknya sudah sama-sama 5. Berarti yang kita operasikan adalah bilangan pangkatnya. Bilangan pangkat, apabila angka pokoknya itu dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, apabila angka pokoknya itu dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Berarti pangkatnya menjadi gini kan ya? 5 pangkat negatif 9/2, karena dikali sama 5 pangkat 4, berarti kan pangkatnya ditambahkan. Berarti ditambah 4, dikurangi sama negatif 1/2. Berarti negatif 9/2 ditambah 4-nya ini diubah menjadi bentuk 8/2 ditambah dengan 1/2. 8/2 ditambah 1/2 itu kan 9/2. Berarti negatif 9/2 ditambah ditambah 9/2 itu kan sama dengan 0. Berarti yang tersisa adalah 5 pangkat 0. Semua bilangan yang pangkatnya 0 itu sama dengan 1. Kayak misalkan 1000 pangkat 0 itu ya 1. 1 juta pangkat 0 itu juga 1. Berarti 5 pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Berarti jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah yang B. Oke, demikian tadi pembahasan bocoran soal UTBK SNBT gelombang yang kedua. Semoga yang penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik. Sukses buat kalian semua, semoga diterima di universitas impian kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.